Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih dan mengucap syukur atas hari-hari hidup kami yang selalu ada di dalam tangan-Mu Tuhan.
Dan tak lupa juga kami berterima kasih Tuhan atas rancangan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, dan juga kekuatan yang selalu Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa suatu saat nanti kami akan meninggalkan dunia ini dan bertemu dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kesempatan yang ada ini kami pergunakan untuk sebaik-baiknya, sehingga kami dapat menjadi sempurna sama seperti Engkau Tuhan. Tuhan, kami mulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau menyertai jalannya ibadah kami. Engkau membimbing setiap kami Tuhan, sehingga ibadah kami ini boleh dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk jemaat yang lain yang masih dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Engkau hentar mereka, sehingga mereka dapat sampai ke tempat ibadah ini dengan selamat bertemu dengan kami semua, dan memperoleh sukacita yang baru, bahkan berkat yang baru daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Kami mengucapkan Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah, Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Puji Tuhan. Mari kita mulai pujian kita dengan pujian Hanya Satu Kerinduanku. Sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sampai kapan akhir hidupku, akhir hidupku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduan kamu, kerinduanku sempurna seperti Bapakku,
rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan hikmatku berkenan di hadapan Bapa. Sekalian aku tak tahu sampai kapan, ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir, sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan hikmatku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan hikmatku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan hikmatku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan hikmatku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan hikmatku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan hikmatku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Kita tidak ada yang tahu sampai kapan batas kesempatan yang kita miliki di dunia ini. Maka dari itu, mari kita pergunakan kesempatan yang ada ini dengan bijak. Janganlah kita memilih yang salah, kita harus memilih yang tepat, Bapak Saudara. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian sukacita, hari yang terindah. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita bersukacita bersama-sama.
ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Sekali lagi, hari yang terindah, terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin dari Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk bersaksi, kami memberikan kesempatan buat Bapak Ibu. Ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin di kesempatan selanjutnya ya. Tiba waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula, mari bersama-sama kita berdiri. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Cuma saja yang memuji. Semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat
sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik, semua baik. Untuk pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sungguh Tuhan, inilah pengakuan mulut kami yang berasal dari hati kami yang terdalam, bahwa segala sesuatu yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami adalah baik adanya, bahkan yang terbaik, melampaui apa yang bisa kami pikirkan. Di dalam keterbatasan pemikiran manusiawi kami, seringkali kami merasa Engkau kurang baik Tuhan. Di saat-saat kami menghadapi berbagai persoalan hidup, ampuni Tuhan. Di dalam segala pergumulan kami, terkadang kami merasa salah paham kepada Engkau. Padahal Tuhan, kami tidak mengerti bahwa itulah yang terbaik bagi kami. Itulah yang terbaik bagi pertumbuhan iman kami. Itulah yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan kami di tempat ini, di dalam anugerah kasih karunia-Mu Tuhan. Kami segera akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya memakai hamba-Mu yang tidak berguna ini, Roh Kudus berbicaralah kepada kami, memberkati segenap sidang jemaat biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam kasih Kristus, saya menyampaikan selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan, sejak pertama puji-pujian kita, saya tidak mengerti mengapa semua yang Tuhan siapkan di dalam firman pada pagi hari ini begitu tepat dengan semua puji-pujian yang kita nyanyikan. Saya yakin itu adalah kuasa Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan membicarakan atau merenungkan firman Tuhan, yaitu mengenai iman yang didewasakan. Iman yang didewasakan. Bapak Ibu, bukankah seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah rajin beribadah, kita sudah rajin berdoa, kita tekun membaca firman Tuhan, tetapi masih saja Tuhan izinkan
berbagai hal yang tidak kita inginkan, berbagai masalah yang tidak kita harapkan. Masih saja Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak melindungi kita, seakan-akan Tuhan membiarkan kita mengalami segala sesuatunya. Saudaraku, mari kita akan merenungkan apa sebenarnya maksud Tuhan di dalam firman Tuhan. Kita akan membacakan di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Kita akan membaca sebagai pendahuluan ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Silakan. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Puji Tuhan. Ini adalah sebuah kisah yang mungkin sudah berkali-kali kita baca, kita renungkan, bahkan mungkin sudah pernah disampaikan dari mimbar ini. Namun sebelum kita merenungkan kisah ini, saya akan memberikan sedikit dari latar belakang Injil Yohanes, di mana kisah ini dituliskan. Bapak Ibu, Injil Yohanes ini merupakan Injil yang sedikit berbeda. Injil Yohanes ini memiliki keunikan daripada 3 Injil yang lain, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Salah satu yang membedakan adalah Rasul Yohanes banyak menuliskan percakapan-percakapan Yesus secara pribadi. Baik itu kepada murid-murid, juga kepada bapaknya, dan juga kepada orang-orang Yahudi yang sangat membenci Yesus. Nah, di dalam percakapan-percakapan itu, sangat sering Yesus mengemukakan dirinya bahwa dia itu anak Allah. Yesus banyak mengungkapkan keilahian dirinya. Yesus yang saat itu serupa dengan kita, manusia biasa, itu banyak tidak dipercayai karena wujudnya manusia biasa. Tapi dia bilang dia itu anak Allah. Nah, dari banyak percakapan itu, antara lain, akulah gembala yang baik, akulah roti hidup, akulah apalagi kebangkitan dan hidup, akulah pintu. Banyak sekali. Nah, dari sekian banyak yang diungkapkan Yesus, dalam masyarakat saat itu terbentuk 2 golongan. Golongan yang terbesar adalah orang-orang Yahudi yang menolak dia, bahkan mau membunuh dia. Golongan yang satunya adalah sekelompok kecil orang-orang yang percaya. Orang-orang yang menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Namun dalam kelompok yang kecil itu pun, dalam Yohanes yang ke-6, kita bisa baca nanti di rumah, banyak murid-muridnya juga meninggalkan Yesus. Sehingga kelompok yang kecil ini pun semakin sedikit dan semakin sedikit. Nah, kelompok orang-orang yang percaya ini di dalamnya termasuk
Maria, Marta, dan Lazarus yang kita baca tadi. Tetapi dari kelompok yang kecil ini, Yesus bukan malah, oh sudah kamu sudah percaya, ya bagus. Kemudian mungkin Yesus takut kelompok yang kecil ini kemudian tercerai-berai lagi, hilang. Yesus tidak punya pengikut lagi. Tidak, saudara. Yesus tidak takut kehilangan sekelompok kecil ini, orang-orang yang percaya. Malah Yesus memberikan suatu pendewasaan iman yang bisa saja beresiko membuat kelompok ini kembali terpecah-pecah dan semakin berkurang. Nah, Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Tetapi justru kepada kita adalah sasaran Tuhan untuk didewasakan imannya. Kita adalah orang-orang yang percaya, tetapi juga merupakan sasaran Allah agar iman kita didewasakan. Bukan dinina-bobokkan, tetapi diberikan tuntunan agar iman kita setahap demi setahap boleh mengalami pertumbuhan. Nah, kita akan melihat ya, di dalam ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga demikian, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Iya. Ini adalah suatu bukti bahwa Marta dan Maria ini orang yang beriman. Di dalam menghadapi saudaranya yang sakit, bahkan sakit keras, yang dalam cerita ini 2 hari kemudian meninggal. Di dalam sakit yang keras, kedua saudaranya ini mengirimkan kabar kepada Yesus. Kalau kita sekarang, kita pasti berdoa. Kita berdoa untuk kekasih kita. Namun dalam doa ini jelas, sepertinya biasa-biasa saja, tetapi terlihat jelas bahwa Maria dan Marta ini sangat beriman. Biasanya kalau kita ada kebutuhan khusus, kita akan berdoa misalkan, Tuhan, saudaraku itu sakit, tolong sembuhkan, tolong ini, tolong ini, tolong ini. Tapi apa yang mereka katakan hanya, Tuhan, dia sakit. Artinya apa? Maria dan Marta percaya bahwa Yesus itu tahu apa yang seharusnya Yesus lakukan. Maria dan Marta percaya penuh bahwa dengan kabar ini, Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, doa ini juga memenuhi syarat doa yang benar menurut Yesus. Coba kita akan melihat ya di dalam Matius. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Tolong dibacakan dulu ayat yang ke-7. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 demikian. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Saudaraku, seringkali di dalam keputusasaan, di dalam kesedihan kita, seringkali tanpa sadar kita berdoa itu bertele-tele. Terus diulang-ulangi. Inilah pengalaman saya. Ketika di dalam keberatan hidup pergumulan, saya begitu buka mata, doanya itu terus.
terus fokus kepada masalah, terus sampai akhirnya Tuhan itu ingatkan, kamu kira saya ini tidak dengar? Kamu kira aku ini tidak dengar? Kamu terus bertele-tele mengulang-ulangi, seakan-akan Tuhan itu tidak ngerti, seakan-akan Tuhan itu tidak bisa dengar. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 demikian. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Iya, jadi doa Marta dan Maria ini memenuhi dua kriteria ini. Yang pertama, doanya tidak bertele-tele tadi. Begitu singkat dan penuh dengan iman. Yang kedua, mereka berdoa dengan percaya bahwa Tuhan itu sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita minta pada Tuhan. Ya, jadi ini bisa menjadi teladan bagi kita. Tentu ngomong seperti ini mudah. Seperti saya saat ini ngomong mudah. Tapi dalam menjalani kehidupan ini tentu merupakan pergumulan. Tetapi inilah yang dirindukan Tuhan. Nah, kita akan lanjutkan di dalam ayat Yohanes pasal yang keempat tadi, ayat yang keempat di mana Yesus itu mulai menyatakan rencananya. Silakan dibacakan. Ayat yang keempat demikian. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Iya. Jadi, saudaraku, kalau kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan, berarti Tuhan itu berdaulat penuh, pegang kendali penuh atas hidup kita. Sehingga apapun peristiwa yang kita alami, itu di dalam kehendaknya, di dalam kekuatan kedaulatannya. Sehingga Tuhan bisa memakai permasalahan, penyakit seperti ini untuk menyatakan kemuliaannya. Semua tadi yang kita nyanyikan, semua baik, semua baik. Itu baiknya bukan menurut kita. Penyakit itu bukan sesuatu yang baik menurut kita. Tapi Tuhan bisa memakai untuk menyatakan kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan melalui segala permasalahan kita. Nah, namun bagaimana caranya? Kita akan lihat di dalam ayat 5 dan 6. Demikian, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, ayat 5 dan 6 ini seolah-olah sangat bertolak belakang. Tidak konsisten. Ayat 5 dikatakan Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Tapi prakteknya Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Sengaja dibiarkan mati Lazarus. Kalau kita mengasihi seseorang, tentu kita akan segera bersimpati dan segera mengunjungi orang yang kita kasihi karena dia sakit. Saudaraku, beberapa bulan yang lalu ketika saya sedang bekerja, sedang meeting, tiba-tiba saya ditelepon dari rumah, diberikan kabar bahwa anak kami yang kecil, Melvin, sakit, demam, panas, 40 derajat. Spontan,
Tidak perlu disuruh, tidak perlu diperintah. Saya langsung minta izin untuk menengok, untuk pulang ke rumah. Tapi Yesus beda. Yesus dikasih tahu orang yang dia kasih sakit malah sengaja tidak datang. Saudaraku, seringkali apa yang Tuhan perbuat itu tidak masuk logika kita. Seringkali kita sudah minta perlindungan, Tuhan tolong, tapi seakan-akan dibiarkan. Apakah Yesus ceroboh? Apakah Yesus dalam bahasa kita ngawur? Apakah Yesus bohong? Dia tidak mengasihi kita? Tidak, saudaraku. Kita akan melihat buktinya ya. Di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ya, Yesus ini mengatakan kalau orang berjalan dalam gelap, maka dia bisa melakukan kesalahan. Maka dia dikatakan kakinya bisa terantuk. Tapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus itu bukan hanya membawa terang, tapi Yesus itulah terang dunia. Tidak mungkin ada tindakannya yang keliru. Tidak mungkin ada yang salah. Sekalipun kita menganggapnya, wah Tuhan salah. Mungkin Tuhan lagi ngantuk. Tidak, saudaraku. Di dalam terangnya, Yesus selalu melakukan apa yang terbaik, apa yang tepat menurut kehendaknya. Nah, seperti apa tujuan Yesus sebenarnya? Kita bisa lihat di dalam ayat 11 sampai ke 15 kita baca. Ayat 11 sampai 15 demikian. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Iya, jadi memang Lazarus ini dibiarkan mati sama Yesus. Lazarus dibiarkan mati. Ada saatnya Tuhan membiarkan kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Saudaraku, apa sih tujuannya Tuhan ini kok macem-macem sih? Kok neko-neko gitu ya? Jelas ayatnya ini mengatakan, tujuannya adalah supaya kamu dapat belajar percaya. Saudaraku, percaya itu adalah suatu pergumulan yang tidak akan berakhir selama kita hidup. Meskipun Maria dan Marta, kita sudah lihat tadi, mereka adalah orang percaya. Lah kenapa kok Yesus ini bilang supaya kamu dapat belajar percaya lagi?
Sudah beriman kok masih terus belajar percaya. Ya. Saudaraku, di dalam Ibrani 12 dikatakan bahwa Yesus itu, atau kita baca aja ya, Ibrani 12, Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Ayat yang kedua demikian dari Ibrani pasal yang ke-12. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, Yesus itu kerjanya bukan hanya datang ke dunia, mati, menebus kita, kemudian naik ke surga, dikatakan sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Wah, enak, sudah istirahat. Tidak, saudaraku. Di sini dikatakan Yesus itu memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yesus sampai saat ini bekerja memperhatikan iman dari anak-anaknya dan membawanya kepada kesempurnaan. Tuhan Yesus itu memperhatikan kita. Tuhan Yesus memperhatikan iman kita. Dia tidak membiarkan kita jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Seringkali kita mendengar, mudah-mudahan tidak ada di sini. Udah kita jadi orang Kristen biasa saja. Kita pokoknya minggu ke gereja, saya tidak berbuat jahat, sudah bagus. Tidak, saudaraku, Yesus tidak akan pernah membiarkan seperti itu. Yesus memperhatikan iman kita dan Yesus terus menuntun iman kita sekalipun Yesus memanfaatkan, memakai peristiwa-peristiwa yang menurut kita tidak enak. Nah, setelah kita melihat semua ini, kita akan menyelidiki bagaimana sih sebenarnya iman Marta dan iman Maria. Iman Marta dan Maria dan bagaimana reaksi mereka menyikapi kejadian yang sudah terjadi ini. Karena kita tadi sudah merenungkan bahwa Marta dan Maria ini orang percaya. Nah, bagaimana sebenarnya iman mereka ini? Kita akan bacakan ya di dalam Yohanes tadi. Yohanes pasal 11, lebih dahulu kita akan melihat Marta, yaitu ayat 21 sampai 27. Demikian ayat yang ke-21 sampai 27. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Iya. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Iya. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Oh, luar biasa Marta ini. Ya Tuhan, aku percaya. Marta percaya bahwa Yesus yang saat itu dalam rupa manusia
adalah anak Allah. Ini luar biasa. Coba kita bayangkan ya, kalau di antara kita ada orang yang mengaku dirinya Tuhan. Coba kita bayangkan keadaan saat itu, tapi Marta percaya. Meskipun dalam percakapan ini Yesus menuntun, ya, Maria berkata, "Oh, aku percaya nanti akan ada kebangkitan pada akhir zaman." Kemudian Yesus menuntun, "Oh, enggak, akulah kebangkitan." Dan Marta percaya. Ya, Marta percaya, dan saya kira kalau kita baca ayat-ayat ini saja, kita akan setuju bahwa imannya Marta ini luar biasa. Tapi saudaraku, coba bacakan ayat 39. Ayat 39 demikian. Kata Yesus, angkat batu itu, Marta, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Nah, ternyata Marta ini ragu-ragu kembali. Kembali ragu-ragu. Ketika Tuhan akan melakukan mujizat, pertolongan, Marta ragu-ragu. Menurut Marta ini tidak masuk akal ini. Masa kuburan dibuka? Orangnya sudah mati 4 hari. Saudaraku, bukankah seringkali kita atau saya seperti itu? Suatu saat kita begitu teguh beriman di dalam kondisi yang baik terutama. Kita percaya Yesus anak Allah yang hidup, berkuasa. Tapi di saat-saat tertentu kembali kita ragu-ragu. Saudaraku, inilah kita manusia, dan inilah sebabnya mengapa Yesus perlu menuntun iman kita. Kita tidak bisa memiliki iman sendiri dari kekuatan kita sendiri tanpa tuntunan, tanpa pertolongan Tuhan. Ya, inilah profil dari Maria, juga profil dari kita yang kadang-kadang suatu saat bisa mengalami keraguan-raguan. Nah, yang berikut kita akan melihat bagaimana dengan Maria. Coba dibacakan pada ayat 32. Ayat yang ke-32 demikian. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Ya. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Iya. Saya lihat ya, ini sangat unik karena perkataan Maria ini sama persis dengan perkataan Marta pada ayat 21. Persis sama, seperti di copy paste gitu ya. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudaraku, perkataan semacam ini bisa dimaklumi karena mereka sedang menghadapi kesedihan, keputusasaan, kesusahan, sehingga secara manusiawi wajar kalau mereka semacam curhat, demikian ya, curhat kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau ada di sini, Lazarus pasti tidak mati. Nah, di satu sisi perkataan ini sebenarnya mengandung iman. Karena apa? Mereka percaya kalau Yesus di sini, Yesus pasti bisa menyembuhkan Lazarus sehingga tidak mati. Tapi negatifnya apa? Negatifnya adalah
Marta dan Maria menilai tindakan Yesus itu salah. Mereka menilai tindakan Yesus enggak tepat. Mereka seolah-olah mau mengatur apa yang seharusnya Yesus lakukan. Tuhan, kamu mestinya di sini. Ya. Ini pun seringkali kita lakukan, Bapak Ibu. Kita sering dalam doa, kita, Tuhan, kalau bisa kayak gini aja, tolongan kayak gini. Seolah-olah kita ini mengatur. Tidak ada masalah, saudaraku, kalau kita sampaikan kerinduan kita, tetapi jangan lupa untuk kita serahkan di dalam kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, karena kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Saudaraku, perkataan mereka ini juga mengandung arti membatasi kuasa Tuhan. Mereka hanya percaya bahwa Yesus cuma bisa menyembuhkan. Mereka belum percaya bahwa Yesus bisa membangkitkan. Saudaraku, seringkali kita ini di dalam doa kita minta sesuatu yang kita batasi. Gampangannya begini. Kita percaya Tuhan bisa memberkati kita 1 juta rupiah. Ini ilustrasi ya. Ilustrasi. Tapi kita lupa bahwa siapa dia itu. Yesus itu Allah. Dia mampu melakukan apa yang lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Maria dan Marta lupa bahwa ini Allah. Mereka cuman berpikir Tuhan bisa menyembuhkan. Mereka membatasi kuasa Allah menurut logika mereka. Bukankah kita sering kali demikian? Kita sering berpikir, oh Tuhan kalau menolong itu pasti seperti ini. Oh Tuhan kalau menolong pasti seperti ini. Padahal Tuhan mau melakukan lebih di atas apa yang bisa kita pikirkan. Saudaraku, setelah kita melihat profil Maria ini, kita masih bisa melihat satu sikap positif dari Maria. Saya bacakan ayat 32, tersungkurlah ia di depan kakinya. Nah, ini adalah sikap yang begitu indah di mata Tuhan. Bahkan dalam ayat 35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Sikap yang mampu menarik simpati Yesus, belas kasihan Yesus, yaitu berada di kaki Yesus. Saudaraku, di dalam Alkitab ada 3 kali cerita mengenai Marta dan Maria ini. Yang pertama, ketika Yesus mengunjungi rumah mereka di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 39. Di situ dikatakan Yesus duduk memberitakan firman dan dicatat Maria berada di kaki Yesus. 1. Yang kedua adalah kisah ini, di mana Maria dan Marta di dalam situasi kesedihan, di dalam pergumulan, di dalam masalah, Maria tersungkur di kaki Yesus. Ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam Yohanes 12, di dalam situasi sukacita, di dalam situasi pesta, semua orang bersukacita, makan dan minum. Tapi apa sikap Maria? Maria mengambil
minyak wangi, meminyaki kaki Yesus, dan menyekanya dengan rambutnya. Ketiga, di dalam situasi apapun, Maria memposisikan diri berada di kaki Yesus. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Di saat kita mendengar firman, apakah kita berada di kaki Yesus? Apakah kita mendengar kemudian, oh itu aku sudah tahu. Oh cerita Lazarus aku sudah tahu sejak kecil. Oh aku sudah sering dengar, saya sudah tahu dan tidak perlu. Atau kita ambil sikap seperti Maria, memposisikan diri di kaki Yesus. Kedua, dalam pergumulan, nah seringkali ini paling mudah ya, di dalam pergumulan hidup, di dalam keputusasaan, seringkali tanpa disuruh, kita sudah tersungkur di kaki Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan, kita mohon belas kasihan Tuhan. Kita minta tolong, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Atau bisa juga dalam permasalahan kita malah cari pertolongan yang lain. Kita cari kenalan kita, pejabat, ataupun kita mengandalkan kekuatan kita dan lain sebagainya. Bisa juga. Tetapi sebaiknya kita memilih seperti Maria ini. Yang ketiga, dalam sukacita. Di dalam suasana berkat, di mana hidup kita sudah nyaman, semua tanpa masalah. Coba perhatikan saudara ya. Saya tidak berbicara saudara, saya berbicara diri saya sendiri. Saya mengevaluasi ketika saya mengalami suasana yang baik, tenang. Saya memperhatikan, oh iya ya, doa saya berkurang. Minimal pagi bangunnya lebih siang. Karena apa? Secara logika, secara naluri, sudah tidak butuh Tuhan lagi. Sudah tidak butuh kita bergumul lagi. Kita sudah diberkati Tuhan. Sudah sukacita. Hati-hati saudara ya. Ini firman lebih dahulu ditujukan kepada saya. Di dalam situasi apapun, tetaplah berada di kaki Yesus. Tetaplah merendahkan diri sebagai tanda ketidakmampuan kita hidup tanpa Tuhan. Saudaraku, apapun iman kita, sekalipun Maria ini punya iman begitu banyak kekurangan, tetapi dia mengambil sikap yang sangat tepat, yaitu selalu datang kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kita akan segera melihat setelah kita pelajari profil Maria dan Marta, kita akan segera menyimak apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan kehendaki, iman seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Coba kita akan membaca di dalam Yohanes 11 tadi, ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40 demikian. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Ya, kalimat Yesus ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Yang kedua, jikalau engkau percaya. Yang ketiga, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apa artinya bukankah sudah kukatakan kepadamu? Ini berarti Tuhan mengingatkan. Ayo,
di dalam masalah, dalam pergumulan, ingat firman yang sudah pernah kita baca. Ingat firman yang sudah pernah kita dengar. Di dalam pergumulan seringkali fokus kita terus kepada masalah itu. Terus dalam pergumulan kita itu. Sehingga kita lupa. Oh iya ya, dulu pernah saya dengar firman itu. Bahwa percobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah mencobai. Bahwa Tuhan pasti menolong. Lupa. Dalam kesempatan ini Yesus mengatakan, ingat firman Tuhan. Firman Tuhan itu sudah sempurna, sudah lengkap. Tidak ada yang kurang. Firman Tuhan sudah pasti, sudah cukup untuk menolong kita. Permasalahannya adalah, apakah kita rajin membaca firman? Apakah kita rajin mendengarkan firman? Kalau kita tidak pernah dengar firman, tidak pernah baca firman setiap hari, apa yang bisa kita ingat? Tidak ada, saudaraku. Apa yang kita ingat kalau firman tidak ada? Tidak mungkin, saudaraku. Kita diingatkan Tuhan untuk kembali rajin membaca firman Tuhan. Kembali tekun merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kenapa kok kita harus ingat-ingat firman ini? Karena Roma mengatakan iman itu akan timbul dari mendengar firman. Ketika kita ingat kembali, oh iya Tuhan pernah berkata seperti ini, kembali iman itu akan tumbuh dan tumbuh kembali. Iman itu kembali akan kuat, mengingat seperti memamah biak firman itu. Kembali direnungkan, kita akan ingat, wah Tuhan itu baik, luar biasa, Tuhan berkuasa. Nah, tapi bagaimana kalau kita lupa? Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan Roh Kudus membantu. Nah, kurang apa kita ini ya? Tuhan kita ini kurang apa? Kita ini sudah diingatkan, ayo ingat. Oh Tuhan, aku enggak bisa ingat. Ini loh Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di hati kita. Roh Kudus akan membantu kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah perkataan Yesus. Bukankah sudah kau katakan kepadamu, jikalau engkau percaya. Apa yang dipercaya? Percaya kepada pribadi Yesus. Percaya apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan rencanakan, itu pasti baik. Pasti baik. Tidak mungkin ada yang tidak baik dari rencana Tuhan. Kalau ada yang terlihat tidak baik, tetap percaya. Tetap percaya, sekalipun berat, sekalipun tidak mudah, tetap percaya. Iman kita itu jangan ada syaratnya. Oh, kalau aku akan percaya kalau begini. Aku akan percaya kalau seperti ini. Ya. Tetapi iman yang tanpa syarat itu percaya sekalipun seperti ini. Percaya meskipun tidak baik. Tetap percaya sekalipun menurut kita buruk. Bagaimana kita tetap percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percaya tanpa syarat. Yang ketiga,
Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kita lihat, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Artinya, percaya dulu, baru melihat kemuliaan Allah. Bukan melihat dulu, baru percaya. Saudaraku, di dalam Ibrani pasal 11 disebutkan, iman itu sebetulnya sudah bukti. Sudah merupakan bukti dari yang belum kita lihat. Seringkali kita itu percaya kalau melihat dulu. Kita ingat ya peristiwa Thomas. Thomas itu ingin melihat dulu bekas luka Yesus baru mau percaya. Saudara, dalam pengalaman saya, seringkali saya ketika menghadapi pergumulan, ya percaya. Tetapi ketika sudah ditolong Tuhan, wah lebih mantap. Saudara. Iman ini rasanya lebih kuat lagi. Soalnya apa? Sudah melihat. Melihat itu seringkali menjadi pemicu iman kita lebih kuat. Tapi Yesus katakan apa? Berbahagia orang yang belum melihat tetapi percaya. Nah, saudaraku, apa yang akan kita lihat dengan iman kita? Di sini dikatakan, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus bukan mengatakan, kalau engkau percaya, Lazarus akan bangkit. Tidak. Sekalipun Yesus membangkitkan. Jadi tujuan iman kita itu bukan semata-mata memenuhi kebutuhan kita, memenuhi permintaan kita. Bukan sekedar untuk menolong kita. Tidak, saudaraku. Tujuan iman kita bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan di dalam segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Ini jauh nilainya lebih tinggi dari sekedar memenuhi kebutuhan sementara kita. Nah, yang terakhir, apa yang Tuhan inginkan mengenai iman kita ini? Saya akan bacakan secara singkat, yaitu ayat yang ke-39a. Kata Yesus, angkat batu itu. Kita melompat kepada ayat 41a. Maka mereka mengangkat batu itu. Berikutnya 43 dan 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ini adalah langkah keempat. Saudaraku, apa maksudnya? Yesus ini penuh kuasa, Yesus ini anak Allah, Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, membangkitkan orang yang mati, tapi Yesus masih nyuruh-nyuruh orang melakukan sesuatu. Yesus masih nyuruh orang ngangkat batu. Wah. Masa Yesus bisa bangkitkan orang mati? Ngangkat batu aja masa enggak bisa dengan kekuatannya. Yesus masih menyuruh Lazarus yang sudah dibangkitkan tuh, ayo jalan no. Yesus menyuruh orang-orang, tolong bukaan kain-kainnya itu, kain kapannya itu, tolong dibuka. Yesus yang penuh kuasa itu kok masih menyuruh kita melakukan sesuatu. Apa artinya? Artinya Yesus menuntut iman yang aktif.
Iman itu disertai dengan ketaatan pada firman. Iman itu disertai dengan perbuatan. Yesus memberikan porsi di mana kita diminta bekerja sama. Apa Yesus tidak mampu? Mampu. Pasti mampu. Tetapi Yesus masih menyisakan ruang bagi kita untuk turut bekerja bersama Dia. Saudaraku, ada sebuah ayat yang seringkali disalah mengerti. Kita akan baca ya sebagai ayat yang terakhir, yaitu di dalam Keluaran. Di dalam kitab Keluaran, Fatsal 14. Keluaran Fatsal yang ke-14, ayat 14 juga. Demikian, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Iya, saudaraku, kalau ayat ini dibaca tersendiri, satu ayat saja, ini akan terlihat bahwa sepertinya Tuhan itu menyuruh bangsa Israel, kamu tidur-tidur aja, santai-santai, aku yang akan perang. Ya, kesannya seperti itu kalau ayat ini dibaca tersendiri. Udah, kamu santai aja, aku yang akan perang. Nah, coba perhatikan ayat 15 dan 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Berangkat. Dan Terus? engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tuhan itu menghendaki supaya kita taat kepada firman, melakukan firman. Orang Israel itu disuruh berangkat, bukan santai-santai, bukan diam-diam. Orang Israel diminta berangkat. Kemudian Musa disuruh mengangkat tongkat, mengulurkan tangannya. Saudara, Tuhan itu mau bekerja, Tuhan mau menolong kita, tetapi kita diminta untuk ikut serta, bertanggung jawab, bekerja keras, melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita sakit kemudian kita ke dokter, itu bukan berarti kita mengandalkan dokter. Bukan berarti kita mengandalkan obat. Tetapi pengharapan kita, iman kita tetap kepada Tuhan, tetapi tanggung jawab kita, apa yang bisa kita lakukan, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta hikmat Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Tidak bisa kita berdiam diri, kita santai-santai, kita malas, kemudian kita minta Tuhan yang bekerja. Tidak ada, saudaraku. Tuhan itu bukan pemborong. Tuhan itu bukan pemborong. Sudah semua pekerjaan tak borong semua. Tidak. Tuhan masih menyisakan sedikit saja porsi untuk kita berbuat sesuatu. Saya akan ulangi apa yang Tuhan inginkan. Pertama, ingat firman Tuhan dalam keadaan apapun. Yang kedua, percaya tanpa syarat. Percaya tanpa syarat, tanpa kita mengatur Tuhan, tanpa kita memaksa Tuhan. Kita percaya penuh. Yang ketiga, kita percaya dulu, baru melihat kemuliaan Allah. Yang keempat, Yesus menuntut iman yang
aktif. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan boleh menjadi praktek di dalam hidup kita, di dalam menjalani apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Ajarku Berharap. Biarlah dalam hidup kita mau selalu belajar. Masih banyak kekeliruan, masih banyak kegagalan, tetapi Tuhan sangat baik. Dia mau menuntun langkah-langkah hidup kita. Dia mau menuntun iman kita. Dia tidak membiarkan iman kita mati. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya pada Bapa. Bapa-Ku, ajar segala rancangan. Tuhan era, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlu. Seturut kehendak, seturut kehendak-Mu terjadilah. Bapa-Ku ajaib, Bapa-Ku. Layanan selanjutnya kami serahkan. Segala rancangan Tuhanku, heran perbuatanku. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Seluruh kehendak-Mu terjadilah. Seturut kehendak Tuhan, maka terjadilah. Iman yang kita miliki bukan iman yang pasif, tetapi iman yang proaktif. Di sekitar mengatakan mustahil, tetapi iman yang proaktif mengatakan akan terjadi, pasti terjadi. Iman sejatinya bukan iman yang pasif, tetapi iman yang harus aktif, yang ada kerjasama, yang mau bertindak. Jadi bukan iman yang tidak
dinyatakan dalam satu reaksi, tetapi harus ada aksi yang kita kerjakan. Itu yang dimaui oleh Tuhan. Firman Tuhan jelas sekali, saudaraku, sangat mempengaruhi kehidupan iman kita apabila kita memperhatikan kisah yang baru kita dengar. Seringkali kita tidak bisa menjangkau kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu sangat efektif di dalam segala keadaan yang menjepit manusia, yang kelihatannya sangat mendukakan, tidak ada sesuatu yang bisa lagi kita kerjakan. Tetapi justru Yesus selalu datang tepat pada waktunya. Kalau saudara perhatikan bahwa pelayanan Yesus kepada keluarga Marta, Maria, Lazarus ini bukan oleh karena egoisme dari keluarga ini yang mengatakan kalau engkau ada di sini Lazarus tidak mati. Bukan ngatur Tuhan, bukan egois yang Tuhan kehendaki. Tetapi pada waktu mujizat itu terjadi, doa Yesus mengatakan, oleh karena orang yang mengelilingi di sekitar sini, maka aku akan melakukan suatu perkara, membangkitkan Lazarus. Sehingga pekerjaan Tuhan itu bukan suatu pekerjaan yang sia-sia, tetapi menyangkut kebutuhan banyak orang. Tetapi saya perlu ingatkan saudaraku, partisipasi iman itu, saudaraku, membuat kita masuk di dalam rencana Allah. Saya mendengar itu, saya cari-cari, saudaraku, apa ya? Ternyata partisipasi iman kita itu, seperti Yesus mengatakan, singkirkan batu, Lazarus keluarlah, lepaskan kain kafan, itu menyangkut partisipasi dari iman yang sudah menjadi kemuliaan itu. Maka orang-orang itu juga akan ikut memiliki kuasa dari iman itu. Kalau saudara mau mendalam, saudara baca kelanjutan dari perikop itu. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu juga melihat loh saudaraku. Tapi dia tidak masuk dalam partisipasi. Apa yang terjadi? Mereka melihat kemuliaan, itu bukan punya saya, itu punyanya itu. Lah saya apa? Tidak ada apa-apa, saya cuma penonton. Celaka saudaraku. Terus hasil nontonnya itu apa? Dia pergi ke ahli-ahli Taurat menghasut oleh karena dengki hati melihat kuasa mujizat. Kalau saudara baca Yohanes ini saudaraku, di ayat 45 dari pasal 11 ini, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang ikut melawat Maria yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Percaya oleh karena sudah melihat, tapi bukan miliknya iman itu. Dan hasilnya, ada yang pergi kepada orang-orang Farisi, cerita tentang mujizat-mujizat itu, apa yang telah dibuat Yesus. Dan akhirnya timbul suatu iri hati yang ingin membunuh lagi Lazarus, yang juga ingin membunuh Yesus. Bahaya loh saudara ya. Iman itu harus menjadi partisipasi dari kehidupan rohani kita. Kita jangan sebagai penonton. Nonton ya baik-baiklah nonton. Tetapi kalau kita hanya dalam posisi semacam itu, maka kita bisa tergelincir dari apa yang kita lihat. Kita nyanyikan lagi nyanyian ini.
Tuhanku, heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Kehendakmu terjadilah. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sangat indah, yang sangat berharga, yang telah kami lewati di dalam hidup yang Engkau berikan, yaitu kami boleh berada di dalam rumah Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan pribadi Tuhan lewat firman yang kami dengar. Dan kami simpan dalam hati pikiran kami, dan kami meyakinkan diri bahwa Roh Kudus memeteraikan segala apa yang kami dengar. Sehingga pada saat-saat yang kami butuhkan, maka Roh Kudus itu akan berkuasa mengingatkan kami kembali akan segala apa yang kami dengar. Sehingga kami tidak lagi ditinggalkan sebagai seorang yang berputus asa. Oleh karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami, bahwa kami seharusnya bukan umat Kristen yang egois, hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami tahu memposisikan diri kami senantiasa berada di bawah kaki Yesus, senantiasa menghargai lawatan Tuhan. Jangan kami terpukau di dalam zona nyaman, di dalam keberkatan, sehingga kami melupakan bahwa Tuhan menghendaki iman kami meningkat sampai kepada kesempurnaan. Inilah Tuhan yang kami peroleh di dalam kami mendengar firman Tuhan, sehingga kehidupan kami tidak lagi terombang-ambing, tidak lagi putus asa, tetapi kehidupan kami mempunyai arah yang pasti, bahwa kami berjalan bersama dengan Engkau yang memimpin iman ini sampai kepada kesempurnaan yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami tidak tahu seberapa lama kami tinggal di dalam dunia ini, tetapi apabila sewaktu-waktu kami harus menghadap Engkau, maka jalan kami ini Tuhan, hari-hari ini membuktikan bahwa kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ini yang membuat ibadah kami ini Tuhan menjadi berhasil, dan kami akan menemukan jalan yang tepat menuju ke kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan seluruh keluarga dari hamba-Mu ini, dan Engkau memakai seluruh keluarganya ini Tuhan untuk memuliakan dan membesarkan kerajaan surga sesuai dengan talenta-talenta yang mereka peroleh, supaya mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat di dalam dunia ini untuk membawa berita kebaikan dari surga. Inilah doa kami Tuhan, dan juga Engkau memberkati kami semua yang ada di tempat ini, bahkan mereka yang berada di rumah masing-masing oleh karena terhalang hadir, tetapi mereka bisa menikmati firman Tuhan ini melalui live streaming mereka. Dan biarlah Engkau juga memberkati mereka sebagaimana Engkau memberkati kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mohonkan dan alaskan doa ini. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ada pengumuman. Mohon
waktunya sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Namun yang pertama-tama kami Sidang Jemaat GPT Lumajang, saya mewakili Sidang Jemaat GPT Lumajang dan tim pelayanan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mario Gani beserta dengan Ibu dan keluarga yang telah dibawa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan dan pelayanannya. Jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu kok untuk membantu dan menyeringkan berita firman Tuhan kepada kami Sidang Jemaat Tuhan yang memotivasi kami untuk iman kami semakin lebih bertumbuh, bukan pasif melainkan aktif. Dan juga terima kasih buat semua sidang jemaat yang ikut juga berpartisipasi di dalam pelayanan ini, mungkin berpartisipasi di dalam doa, juga memberikan persembahan dalam bentuk apapun. Kita semua adalah satu tim di dalam pelayanan di gereja ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beberapa pengumuman yang akan saya bagikan bagi kita semua. Yang pertama, besok hari Senin jam 5.30 pagi ada doa bersama di tempat ini saudara-saudara, yaitu dilakukan jam 5.30 pagi sampai jam 6.30 pagi. Setidaknya jam segitu kami sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Jikalau Bapak Ibu mau bergabung, monggo. Kita akan mendoakan bangsa negara kita, keluarga kita, jadwal-jadwal ibadah yang sudah ditentukan, biarlah semua berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga ibadah PA berjalan seperti biasa hari Rebo jam 5 sore. Ibadah kaum muda juga berjalan seperti biasa hari Sabtu jam 5.30 sore. Dan juga ibadah sekolah minggu berjalan seperti biasa hari Minggu jam 4 sore. Dan ibadah minggu juga berjalan seperti biasa, yaitu hari Minggu jam 8 pagi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anaknya yang tidak sempat untuk mengantarkan ke gereja, boleh langsung saja menghubungi saya pribadi. Saya siap selalu mengantar dan menjemput anak-anak dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pengumuman terakhir yang akan saya bagikan bagi kita semua, kita akan berdoa bagi adik Kathleen yang berulang tahun, anak sekolah minggu kita, saudara-saudara. Kita akan berulang tahun, kita akan mendoakan bersama-sama. Dan juga Ibu Timbul yang sedang sakit hari ini, dan mungkin ada beberapa juga sidang jemaat Tuhan yang memang akhir-akhir ini kurang fit seperti itu. Kita akan doakan bersama-sama. Ibu Timbul sakit. Dan nanti saudara-saudara, setelah ibadah ada latihan paduan suara. Bagi Bapak Ibu yang terlibat di dalam latihan paduan suara, kiranya kita boleh latihan sejenak untuk kita tampilkan di minggu pertama. Demikian mungkin pengumuman yang saya bagikan. Ada yang ketinggalan, Tante? Cukup ya? Oke, jikalau demikian saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Iya. Kita akan berdoa untuk anak Kathleen yang ulang tahun dan juga untuk Ibu Timbul yang sedang sakit. Dan kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang lain, sidang jemaat yang fisiknya, kesehatannya terganggu, supaya Tuhan berikan pertolongan dan kesempurnaan di dalam pemulihannya. Kita berdoa, Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami telah melewati jam-jam yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, bukan untuk perkara-perkara yang lain, bukan untuk kesibukan-kesibukan pribadi kami, tetapi kami telah memanfaatkan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk dapat hadir di dalam rumah Tuhan dan menyatu di dalam firman-Mu. Ini adalah suatu berkat yang luar biasa Tuhan, yang sekalipun sering kami tidak mengerti, tetapi pada saat-saat tertentu maka kami bisa merasakan betapa besar pertolongan Tuhan atas kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami senantiasa untuk menghargai hadirat-Mu, untuk menghormati segala apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, sehingga kami memiliki iman yang aktif bukan pasif, tetapi punya partisipasi yang baik untuk melayani Engkau, sehingga kemuliaan Tuhan itu semakin nyata kami melihat, dan kami bertumbuh dalam iman yang benar, bukan iman yang keliru atau melenceng, tetapi iman yang melihat kemuliaan Tuhan, sehingga kami suatu saat akan menjadi sama mulia seperti Engkau. Inilah harapan kami Tuhan, sidang jemaat-Mu. Bagi mereka yang sakit Tuhan, biar kiranya Engkau berikan pemulihan. Bagi yang berulang tahun Tuhan, Engkau berikan sukacita, supaya mereka boleh hidup
sebagai anak-anak Tuhan terpelihara di dalam belas kasihan-Mu. Juga untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini di hari-hari mendatang, biar kiranya Tuhan Engkau yang ikut campur dan Engkau yang menggerakkan hati dari sidang jemaat ini. Bukan digerakkan oleh manusia siapapun Tuhan, tetapi biarlah Engkau sendiri menanamkan gejolak di dalam hati anak-anak Tuhan di dalam sidang jemaat, untuk mereka juga mengambil bagian, berpartisipasi di dalam ibadah, apapun ibadah yang telah disediakan. Biarlah mereka juga menikmati dan boleh memiliki kuasa ibadah itu. Inilah doa kami, Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami mohonkan berkat bagi sidang jemaat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita surgawi, disertai keselamatan yang kekal, akan menyertai kehidupan kita, akan menjadi milik kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan segala berkat anugerahnya ini, disertakan juga dengan berkat-berkat jasmaniah yang memungkinkan kita semua juga menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah Tuhan yang kami mohonkan hanya kepada Tuhan Allah Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.